Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Janawul Haq dengan NIM 21011113685, kelas Pancasila C dengan dosen pengajar Der Afrizal, SIP, MA. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai nilai-nilai Pancasila, sila ketiga, dan cara pengimplementasiannya di rumah atau keluarga dan di lingkungan masyarakat. Sebelum membahas sila ketiga, ada baiknya kita mengetahui arti penting Pancasila sebagai dasar negara. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila adalah nilai-nilai yang mendasar untuk dijadikan sebagai pedoman, peraturan, dan dasar dari norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa sudah tertuang di setiap sila-sila Pancasila. Semua sila Pancasila tersebut memiliki keterkaitan antar sila. Besarnya arti penting Pancasila sebagai dasar negara tentunya memberikan makna yang sangat dalam bagi segenap rakyat Indonesia. Salah satu nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai persatuan, bunyi dari sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, salah satu bentuk nilai persatuan adalah dengan berjiwa nasionalisme tinggi. Berjiwa nasionalisme tinggi berarti mencintai negara Indonesia. Hal ini akan menciptakan masyarakat saling bersatu padu dalam persatuan Indonesia. Selanjutnya, mari kita membahas lebih dalam mengenai nasionalisme. Apa itu nasionalisme? Secara umum, nasionalisme adalah suatu sikap cinta tanah air atau bangsa dan negara sebagai wujud dari cita-cita dan tujuan yang diikat sikap-sikap politik, ekonomi, sosial, dan budaya sebagai wujud persatuan atau kemerdekaan nasional dengan prinsip kebebasan dan kesamarataan kehidupan masyarakat dan bernegara. Memahami apa itu nasionalisme membuat masyarakat dapat memiliki kesamaan cita-cita dan tujuan sehingga timbul rasa ingin mempertahankan negaranya baik dari internal maupun eksternal. Kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai mempertahankan dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa. Tujuan dari nasionalisme yang pertama menumbuhkan dan meningkatkan cinta terhadap bangsa, negara, serta tanah air. Yang kedua, membangun sebuah hubungan yang harmonis dan rukun antara masyarakat dan individu lainnya. Yang ketiga, membangun dan mempererat sebuah tali persaudaraan antara sesama warga masyarakat di sebuah negara. Yang keempat, upaya untuk menghilangkan dan menghapuskan ekstremisme atau tuntutan yang berlebih dari warga negara atau masyarakat kepada pemerintah. Yang kelima, usaha untuk menumbuhkan sebuah semangat untuk bisa rela berkorban demi bangsa, negara, serta tanah air. Yang keenam, untuk menjaga sebuah negara, bangsa, serta tanah air dari serangan para musuh yang mengancam negara, baik itu dari luar negeri maupun dalam negeri. Beberapa ciri nasionalisme. Yang pertama, adanya sebuah kesatuan dan persatuan sebuah bangsa. Yang kedua, adanya sebuah organisasi yang memiliki bentuk modern dari memiliki sifat nasionalisme. Yang ketiga, adanya sebuah perjuangan yang dilakukan dan memiliki sifat nasional. Yang keempat, bertujuan mendirikan dan memerdekakan sebuah negara yang merdeka dalam menjadikan kekuasaan berada di tangan para rakyat. Yang kelima, nasionalisme lebih mementingkan pikiran, sehingga pendidikan berperan penting dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Selanjutnya, bentuk-bentuk nasionalisme. Yang pertama, nasionalisme kewarganegaraan. Yang kedua, nasionalisme etnis. Yang ketiga, nasionalisme romantik atau organik atau identitas. Yang keempat, nasionalisme budaya. Yang kelima, nasionalisme kenegaraan. Yang keenam, nasionalisme agama. Nasionalisme kewarganegaraan biasa juga disebut dengan nasionalisme sipil. Nasionalisme kewarganegaraan ialah bentuk nasionalisme di mana negara memiliki kebenaran politik dari keikutsertaan rakyatnya, kehendak rakyat, dan perwakilan politik. Nasionalisme etnis ialah semangat kebangsaan di mana negara memiliki kebenaran politik dari budaya asal atau etnis suatu masyarakat. Nasionalisme identitas romantik atau organik
yaitu negara memiliki kebenaran politik secara organik berupa hasil dari suatu bangsa atau ras menurut semangat romantisme. Nasionalisme budaya ialah negara memiliki kebenaran politik yang berasal dari budaya bersama dan bukan dari sifat keturunan seperti ras, warna kulit, dan lain-lain. Nasionalisme kenegaraan ialah masyarakatnya memiliki perasaan nasionalistis yang kuat dan diberi keutamaan mengatasi hak universal dan kebebasan. Nasionalisme kenegaraan juga sering berhubungan dengan nasionalisme etnis. Nasionalisme agama ialah negara memiliki legitimasi politik dari adanya persamaan agama. Contoh sikap nasionalisme: mencintai alam dengan menjaga kebersihan lingkungan sekitar, menciptakan kerukunan lingkungan, suku, dan agama, taat terhadap hukum negara. Contoh sikap nasionalisme: mencintai alam dengan menjaga kebersihan lingkungan sekitar, menciptakan kerukunan antar lingkungan, suku, dan agama, taat terhadap hukum negara. Selalu melestarikan budaya dengan bangga, berusaha mempertahankan produk dalam negeri, dan yang terakhir, membanggakan negara di kancah dunia. Setelah kita membahas nasionalisme sebagai implementasi sila ketiga di lingkungan masyarakat dan bernegara, selanjutnya kita membahas implementasi sila ketiga di lingkungan keluarga atau rumah. Contoh sikap yang sesuai dengan Pancasila sila ketiga yaitu menghargai setiap budaya dan ciri khas dari masing-masing daerah di Indonesia. Saya mengambil contoh kecil di lingkungan keluarga, yaitu keluarga saya, di mana saya memiliki ayah yang berasal dari Jawa Barat, lalu ibu saya berasal dari Sumatera Barat, jadi Sunda dan Minangkabau. Di sini sangat terlihat jelas keberagaman yang ada, walaupun hanya dua suku, Sunda sama Minang tadi, tapi saya sangat merasakan gitu perbedaan bahasa, lalu perbedaan pola pikir, lalu perbedaan kebiasaan dalam kesehariannya gitu. Kalau misalnya mama saya itu orangnya tuh sikapnya tuh lebih ke arah tegas dan juga frontal gitu. Frontal dalam artian langsung mengutarakan suatu hal, jadi belak-belakan gitu. Sementara ayah saya yang Sunda itu lebih ke halus, terus suka dengan perdamaian, dalam artian nggak suka nyari ribut gitu. Kalau sementara ibu saya tadi itu kayak lebih frontal aja gitu dibandingkan ayah saya. Padahal kan biasanya kalau stereotip yang saya dengar kalau seorang laki-laki tuh lebih sering marah gitu, lebih sering tegas. Tapi di sini di saya itu ibu saya yang lebih galak gitu dibanding ayah saya sendiri. Keberagaman yang saya rasakan itu ketika Idul Fitri, jadi dimana pada saat itu keluarga ayah datang dan keluarga ibu datang secara bergantian, dan kelihatan banget gitu kalau dari wajahnya aja kalau keluarga ayah saya tuh lebih ke kulitnya tuh lebih putih gitu. Sementara kalau yang keluarga Minang juga putih tapi lebih ke sawo gitu, sawo matang. Di Sumatera Barat garis keturunannya itu berasal dari ibu, sementara di Jawa Barat garis keturunannya itu diambil dari ayah. Jadi di sini saya tuh juga kadang bingung, sebenarnya saya orang Padang atau orang Sunda, karena kalau di Padang itu saya diakuin gitu saya orang Padang karena orang tua saya itu Minang gitu kan. Sementara ayah saya juga di sana juga bakal diakui bahwa saya itu orang Sunda. Jadi saya sebagai seorang anak gitu kan, saya menerima aja gitu, mau saya orang Sunda atau orang Minang, toh saya juga orang Indonesia gitu. Jadi disinilah letak saya menghargai gimana kebiasaan orang Sunda, gimana kebiasaan Minang. Lalu ketika saya pulang ke Minang bagaimana, ketika saya sampai di daerah Sunda bagaimana, khas dengan bahasanya dan juga kebudayaan yang berada di sana tuh sebenarnya sangat kental banget. Terlebih lagi saya di Sumatera Barat itu di Maninjau, sementara di Jawa Barat itu di Sukabumi ya. Kalau di Sumatera Barat kan ibu kotanya Padang, sementara di Jawa Barat ibu kotanya itu Bandung. Tapi saya di Sukabumi dan di Maninjau.
Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.